terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian tafsir Al-Quran, yang mana dalam program ini kita akan menyimak penjelasan mengenai ayat suci Al-Quran dan mengajak kita semua untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya akan dijelaskan langsung oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan Quran surat Al-Hajj ayat 56. Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untaian ilmu dan hikmah yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-'amali bihi waj'alna ya Rabbana min ahlihi. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafira dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub barakatil habibil mahbub. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Quran, perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sangat banyak dan banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk diantaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran pada saat ini. Baik, kita sampai atau masih di surat Al-Hajj, dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzil lillahi yahkumu bainahum. Falladzina amanu wa 'amilus solihati fi jannatin na'im. Al-mulku, kerajaan, kekuasaan. Yawma idzin, nanti saat itu, di hari kiamat, lillahi, hanya milik Allah. Mungkin ada yang bertanya atau terlintas sebuah pertanyaan, memang waktu saat ini bukan milik Allah? Kenapa kok disebut hanya nanti di akhirat, di hari kiamat, kerajaan hanya milik Allah? Atau segala sesuatu yang ada saat itu hanya milik Allah, yang merajai hanya Allah? Apakah di dunia ini bukan milik Allah semuanya? Tentu takbir Qur'ani, firman Allah, ada makna. Selagi masih saat ini, semua kerajaan memang milik Allah. Akan tapi Allah yang Maha Kasih memberikan kepada sebagian hambanya di dunia adalah kekuasaan-kekuasaan tersebut. Akan tapi bukan kekuasaan dzati dan hakiki,
Tapi itu karena Allah memberi sehingga muncul raja-raja di dunia. Dan Anda pun punya rumah, padahal semuanya milik Allah. Dan karena saat ini di dunia memang ada tempat, ini tempat untuk berusaha. Sehingga orang dengan jerih payahnya, Allah hargai. Karena dia berusaha untuk memiliki sesuatu, maka Allah nisbatkan kepada dia. Sehingga ini milikku. Padahal semuanya dari Allah. Karena kita berusaha untuk mencari rizki siang malam, lalu kita mendapatkan harta, bangun rumah, rumahku, seolah-olah begitu. Padahal hakikatnya adalah milik Allah. Akan tapi kalau sudah nanti di akhirat itu tidak ada. Tidak ada raja-raja. Dan semuanya kembali kepada Allah. Kalau di dunia, orang mencari keadilan. Sebelum keadilan di akhirat. Ada hakim. Sehingga karena manusia yang diberi oleh Allah kekuasaan itu. Bukan kekuasaan dzati yang hakiki, yakni hadati. Tapi hanya karena Allah memberi kepada hamba tersebut kekuasaan, sehingga di dalam menegakkan keadilan pun tidak bisa seorang raja langsung menegakkan keadilan, kecuali harus dengan perangkat-perangkatnya. Sehingga kalau ada kejahatan yang terjadi, sehingga ada pembuktian, ada saksi-saksi, sehingga dalam kehidupan kita ada pembela atau apa namanya, lawyer dan seterusnya. Itu kehidupan di dunia. Sehingga kita ingin tahu bahwasanya orang itu berbuat jahat, tentu kalau ada orang dituduh berbuat jahat, yang menuduh harus membuktikan dengan bukti-bukti. Karena yang beri keadilan pun bukan yang maha tahu. Bisa saja bukti yang disadirkan pun bukti bohong juga, saksi-saksi palsu. Tapi nanti di akhirat tidak ada. Dan tidak perlu muhami, tidak perlu pembela, tidak perlu apa namanya, seorang advokat, tidak perlu lawyer, tidak perlu ini. Allah Jalla Jalaluh yang maha tahu. Keadilan ditegakkan di hari pembalasan, maliki yaumiddin. Sehingga kalimatnya al-mulku yauma idzin lillahi, benar-benar milik Allah, tidak dibagi-bagi, tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun dari makhluknya. Sehingga tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa berbohong, karena berurusan dengan zat yang maha tahu. Kalau di dunia ada raja-raja yang diberi oleh Allah kekuasaan, maka dia seorang rakyat bisa saja berbohong, bahkan bisa saja menggiring raja untuk menjadi penjahat. Tapi hari ini tidak ada itu semuanya. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Al-mulku yawma idzin lillahi. Sehingga yahmu bainahum, Allah yang akan menegakkan atau menghakimi di antara mereka semua, dan tidak ada yang terzalimi. Peringatan bagi kita yang berbuat zalim di Indonesia, di dunia, di negeri ini, di kampungnya, di rumahnya, luput dari keadilan manusia, keadilan dunia, tapi tidak akan luput dari pengadilan Allah nanti. Luput dari pengadilan dunia, lolos dia, padahal dia jahat, ya mungkin di dunia. Tapi ingat, biarpun lolos dari pengadilan dunia, ingat pengadilan akhirat tidak ada yang bisa luput. Sehingga ayo kita merenung, jangan sampai kita ceroboh dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya nanti lihat kita akan berhadapan dengan zat yang maha tahu, maha adil, yang tidak ada satupun yang bisa berlari daripada keadilan Allah. Tidak ada pembela lagi saat itu. Tidak ada pembela lagi saat itu. Bahkan semua anggota tubuh kita justru malah menyerang kita, menjadi saksi-saksi ketidakbaikan kita. Menjadi saksi-saksi, lesan akan berbicara kalau aku pernah digunakan ngomong yang kotor. Tangan pun akan berbicara, kaki akan berbicara, semua akan berbicara. Tidak ada yang bisa lari di hadapan zat yang maha tahu,
dan zat yang maha adil. Kemudian di saat seperti itu ada dua kelompok manusia, orang-orang zalim dengan kezalimannya, orang maksiat dengan kemaksiatannya, orang kafir dengan kekafirannya. Tapi di sana ada kelompok orang soleh, orang baik, falladzina amanu, orang yang beriman. Dan tidak cukup dia beriman, dilanjutkan wa'amilus sholihati, dan melakukan kebaikan-kebaikan, maka di hari itu mereka punya tempat istimewa fi jannatin na'im, di surga, tempat bersenang-senang, tempat nikmat-nikmat Allah curahkan. Walladzina kafaru, adapun mereka kelompok lain yang tidak beriman, orang-orang kafir yang tidak beriman, wa kadzdzabu bi ayatina, lalu mendustakan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, tidak menerima kebenaran dari Allah. Ini adalah tingkat tertinggi kejahatan. Mendustakan Al-Quran, mendustakan firman Allah, ulaika lahum adzabum muhin, maka bagi mereka adalah siksa, lahum adzabun, siksa. Kadang-kadang siksa itu adalah disifati dengan muhin, sesaat disebut dengan alim. Alim itu pedih, menyakitkan, muhin itu menghinakan. Dan itu akan jadi pelajaran ya, jadi cara menghukum. Ada manusia di dunia ini, kalau dihukum dengan hukuman yang menyakitkan biasa, karena dia punya kuat dia. Tapi kalau nama besarnya atau namanya hukuman sosial apa, direndahkan, dijatuhkan, wah tersakiti dia, terhinakan sekali. Sehingga hukuman itu disesuaikan dong. Ada orang yang dihukum, dicaci kayak apapun biasa, karena memang sudah biasa dalam keadaan begitu. Tapi harus hukum dengan hukuman yang pedih, dicambuk, dihukum dan sebagainya. Maka di sini muhin itu menghinakan, jadi menjadikan dia malu dan semalu-malunya, merasa hina sehina-hinanya. Dan cara menghukum ini ada berlaku di dunia. Sehingga ada orang kalau masuk penjara dia biasa saja. Tapi kalau dia disebut kejahatannya di depan manusia, dia akan merasa malu. Bisa seperti itu masyarakatnya, ini pandangan masyarakat yang hukum mereka. Nah ini di akhirat nanti ada azabun, siksa muhin, dan siksa samping muhin, alim, ada siksa pedih, siksa menjadikan dia terhina dan sehina-hinanya. Dan semua siksa kalau di akhirat yang menghinakan dan pedih. Bicara pedihnya siksa sangat pedih, menghinakannya sangat menghinakan. Sampai di sini. Kemudian bicara tentang kembali kehidupan saat berada di dunia. Ini kisah di akhirat perjalanan kemarin yang sudah panjang, kisah dua kelompok manusia yang berjuang. Yang satu adalah membela kekafirannya, membela maksiatnya, membela hawa nafsunya, membela sifat membangkangnya kepada kebenaran. Itu kelompok. Yang satu lagi adalah orang-orang beriman yang berusaha untuk menguatkan keimanannya, menjalankan perintah Allah, menyesali dosa di saat bersalah. Ini terus dalam kehidupan manusia. Lalu dipungkasi tadi itu, walladzina amanu wa amilus sholihati, surga. Orang beriman dan punya amal soleh, surga. Tapi yang tidak beriman, atau dia terus melakukan kemaksiatan, tidak segera tobat, tempatnya ada di neraka. Walladzina hajaru. Ini juga kisah perjalanan di dunia. Gambaran orang-orang yang meniti kesuksesan. Walladzina hajaru fi sabilillahi. Adapun mereka yang melakukan hijrah di jalan Allah, kalau pada zaman sahabat Nabi adalah kaum muslimin dari Makkah menuju Madinah, hijrah di jalan Allah, thumma kutilu au matu, ternyata dari awal langkah hijrahnya dia mati, terbunuh. Bagaimana kisah orang semacam ini? Nah
la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Allah akan berikan kepadanya rizqan hasanan, satu karunia yang bagus. Sebab rezeki itu ada yang tidak baik juga. Karena dikatakan barang haram disebut juga rizki. Halalan ada thayyibah, ada yang tidak halal juga bagian daripada rizki. Maka ada rizki yang menghantarkan kita kepada kemuliaan. Itu yang kita rindu, rizqan halalan thayyibah. Dan nanti kalau yang hasan sesungguhnya ya surga, tidak ada jeleknya, rizqan hasanah. Ini adalah motivasi orang untuk segera mengambil langkah hijrah. Jangan menunda. Sebab selangkah hijrah yang telah diambil kemudian ajalnya tiba, sudah dianggap sampai dia. Ini ceritanya luas tentunya. Harus kita beri makna yang luas dan harus kita fahami yang luas, karena Al-Quran luar biasa. Akan menjadi obat bagi siapapun yang rindu obat dari Al-Quran. Orang yang berkecimpung dalam dunia riba misalnya, dengan harta yang miliaran bahkan triliunan, kemudian kesadarannya tiba, lalu dia ingin berhijrah. Tidak, bisnisku yang ada ribanya harus aku hentikan. Nawaitu, aku niat sekarang. Dia baru melangkah, mati sudah diampuni, beres urusannya. Baru mau hijrah, baru mau hijrah, belum tuntas semuanya, tapi niatnya Allah Maha tahu. Ini tsumma qutilu, mati sudah, dibunuh atau mati. Ini kan gambaran hijrah pada zaman Nabi. Itu hijrahnya adalah dari Makkah ke Madinah, hijrah fisik. Kalau kita maknai lebih luas, hijrah fisik, hijrah fisik dan makna. Sehingga siapapun dari kita yang berada di wilayah ketidakbaikan, apakah fisik kita atau perilaku kita dalam ketidakbaikan, jangan menunda untuk hijrah. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan tiba. Sungguh sangat mengerikan jika ternyata ajal tiba dalam keadaan kita dalam wilayah kehinaan. Siapapun yang pernah melakukan dosa, jangan turuti hawa nafsu, terus berlalut dalam dosa itu, bergegaslah menuju pengampunan Allah. Hijrah, hijrah hakiki, bukan hijrah action. Kan ada hijrah action hari ini, hijrah. Sehingga kalau sudah masuk grup hijrah ini sudah naik pangkat, bisa menggoda muslimah thayyibah, bisa menggoda laki-laki. Hijrah hanya action saja, bisa saja. Kenapa? Sebab kan dalam kisah hijrah kan ada hadis, man kana hijratu ila Allah, man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imratin yankihuha. Ada model-model orang hijrah ya. Nabi kan menyebutkan hijrah. Ada orang hijrahnya hanya untuk mencari perempuan, dia dapat perempuan. Untuk cari dunia, dapat dunia. Ada orang hijrahnya niatnya macam-macam. Man kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau orang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya tergantung niatnya. Maka hijrah yang hakiki, yang sejati, dan sungguh-sungguh dari dalam hati niat untuk meninggalkan wilayah ketidakbaikan yang saat ini lagi digeluti dengan kemaksiatan, maka jangan menunda hijrah, hai hamba Allah. Kita tidak tahu di mana, kita tidak tahu kapan ajal kita, berbeda-beda di antara kita. Berdoa memohon umur panjang, ya tetap, akan tapi pun demikian, sepanjang-panjang umur kita punya akhir. Dan di antara kita tidak tahu di mana kain kafan kita itu. Ada kain kafannya yang masih ditanam di India sana, katunnya. Ada kain kafannya ruang sudah dipintal di Thailand sana.
Ada kain kafan ini sudah masuk di Indonesia, di Jakarta sana, di Bea Cukai sana. Ada kain katunnya sudah masuk ke toko di samping rumahnya. Ada kain katunnya sudah digunting, Masya Allah. Ada kain kafannya di hari ini yang sudah dikenakan, lalu dihantarkan ke liang lahat. Dan itu tidak tahu di mana kain kafan kita saat ini. Kita akan mati, maka jangan biasa menunda untuk tobat, menunda hijrah. Dan Allah Maha Kasih dengan ketulusan niat hijrah Anda. Lihat disebutkan, barang siapa yang sudah bersemangat untuk hijrah, belum sampai kepada tujuannya, baru langkah-langkah awal hijrahnya, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, langsung surga dia, mendapatkan kemuliaan. Dan orang hijrah ini adalah mujahadah, jihad nafas, memerangi hawa nafsu. Bukan dia runtuh dalam bisnisnya lalu hijrah. Kan ada orang hijrah menuju yang halal karena runtuh, misalnya bisnisnya kolab, kelilit utang dan sebagainya, lalu oh kapok, aku tidak urusan dengan riba. Masih lumayan dia. Allah angkat dia, tapi dengan cara dijatuhkan dulu. Tapi ada yang dalam keadaan jaya, tegar-tegarnya dalam ekonomi bisnisnya, dia sadar kalau itu tidak baik, aku harus berubah. Dahsyat orang ini. Dahsyat orang ini. Berpikir untuk kemuliaan. Baru melangkah kok meninggal dunia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah lahu khairur raziqin. Dan juga Allah adalah zat-zat yang maha baik dalam memberikan rezeki di antara pemberi rezeki. Kaidah di dalam Al-Quran itu, kalau ada sifat Allah tapi kok dalam bentuk jamak, itu menunjukkan nanti di dunia, kalau kita cermati, ada selain Allah yang diberi oleh Allah sifat seperti itu. Contoh Raziqin, yang maha pemberi rezeki yang sejati adalah Allah. Tapi Allah kadang menjadikan si fulan kaya untuk bisa memberikan rezeki kepada anak istrinya, tetangga, sanak, kerabat, dan saudara. Semuanya kalau kalimat di dalam Al-Quran nanti ada disebutkan. Hanya bedanya disebutkan Raziqin kan banyak, pemberi rezeki banyak. Tapi pemberi rezeki yang hakiki hanya Allah dzati. Adapun yang lain karena Allah berkenan, Allah mau memberi, Allah memberikan kesempatan kepada hamba tersebut dengan kecerdasan dalam mencari rezeki, lalu dia bisa memberi yang lainnya. Khairul razikin, tapi Allah zat yang maha pemberi rezeki. Ya karena Allah zat yang maha pemberi rezeki, maka tentu rezeki yang diberikan adalah sebaik-baik rezeki. Tadi rizqan hasanan. Nah karena itu sebaik-baik rizki jangan dibandingkan dengan segala yang Allah berikan yang di dunia. Oh tidak. Tapi pemberian Allah di akhirat nanti, di saat tidak ada lagi pemberi rizki kecuali hanya Allah, maka para ulama di saat menerjemahkan rizqan hasanan di sini langsung surga. Kenapa? Ada ayat bawahnya. Di dunia rizki banyak yang Allah hamba yang memberi rizki, manusia memberi rizki, dan bagus rezekinya, orang kaya dermawan, orang kaya sedang berbagi. Tapi ada khair raziqin, Allah zat yang maha bagus, dan rezeki dari Allah tentu rezeki yang sangat bagus. Lalu rezeki apa itu? Surga. Di saat tidak ada lagi pemberi, Allah sudah tidak mengizinkan lagi kepada siapa untuk berbagi rezeki. Khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu mudkhalan yardawnahu wa inna Allah la'alimun halim. Nah, kalau sudah orang menuju jalan hijrah, yang menuju jalan hijrah, yang menapakkan kakinya di jalan hijrah dengan sungguh-sungguh, maka yakini makna ini. Tampak berat, tapi Allah akan berikan kekuatan kepada Anda kalau Anda serius. Suatu ketika ada orang ingin hijrah daripada urusan riba karena hartanya sangat melimpah, dia perlu waktu 10 tahun, dan Allah bantu.
Setelah tuntas 10 tahun dia syukuran, dan syukurannya pun tidak kira-kira, membuat sesuatu yang besar untuk umat dari hartanya. Maka orang yang meremehkan dosa gak akan bisa. Tobat saja belum, mana mungkin mensyukuri atas tobatnya. Coba, yang masih berkelimbang dalam sesuatu yang tidak baik, dia dalam ketidakbaikan. Tapi seorang hamba yang sudah diambil oleh Allah dalam kemuliaan, lihat, dia dalam wilayah bisnis tidak baik, ada urusan riba, ada urusan bisnis yang kurang benar dan sebagainya. Dia menyadari itu semuanya, kemudian dia berusaha untuk mengentaskan dirinya dari kubang kehinaan itu. Maka di saat benar-benar terentaskan kirangnya, tidak kira-kira, senangnya luar biasa, syukuran. Sudah baik diangkat oleh Allah dari kubang keharaman, setelah itu dia bersyukur karena karunia Allah, kebaikan di atas kebaikan. Dan kemudian setelah itu apa? Akan dibukakan segala pintu kebaikan. Makanya kalau orang hijrahnya sejati, tulus, itu akan dibukakan oleh Allah pintu kebaikan, dan akan Allah mudahkan. Kalau sungguh-sungguh, alladzina jahadu finna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh jihad di dalam menuju jalan Allah, menuju Allah, hijrah kepada Allah, nah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan menuju Allah, sampai kepada Allah. Ini makna la yudkhilannahum. Maka orang yang serius di dalam berhijrah, niat hijrah, akan Allah masukkan nanti kemana? Mudkhalan, tempat-tempat. Jadi Allah akan mau jadi pejabat, benar akhirnya jadi pengusaha, oke, ini mudkhalan yardaunahu, Allah ridha, tapi orang itu juga nyaman karena sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Sehingga yang niat hijrah, lihat, yang semula kayaknya, makanya kalau belum hijrah dari dunia riba misalnya, kayaknya sempit banget, modal sempit, ini sempit, ya susah, nanti gimana saya berkembang dan sebagainya. Oh, terus akan tapi di saat seseorang sudah mulai masuk wilayah hijrah, Allah akan buka. Ternyata peluang-peluang bisnis yang bersih dan halal besar manfaatnya ada, sehingga dia akan masuk dalam keadaan dia ridho. Oh, ini bisnis yang aku cari, ini bisnis yang aku rindu. Kenapa? Rindu dari hati yang penuh keimanan yang telah hijrah tersebut. Mudkhalan yardaunahu, dia melakukan satu pekerjaan dalam urusan bisnisnya misalnya, oh dia senang, dia nyaman, dia tentram, hanya yardauna, dia senang. Bukan sekedar pekerjaan halal, tidak. Ada kerjaan halal tapi aku gak senang, ada, karena dia belum masuk wilayah hijrah, dia masih ada keraguan-raguan, ada kebimbangan. Sehingga orang-orang yang sudah hijrah dengan benar, kalau dimasukkan dalam wilayah kehalalan, itu akan dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Sehingga lihat, unik, biarpun harus dibayar, karena itu nikmat, biarpun harus dibayar dengan sepenggal hartanya. Kadang-kadang semacam itu. Kenapa? Dia sudah menemukan kenikmatan yang ia rasakan, yardaunahu, dia wa innallaha la alimun halim. Allah tuh maha mengetahui akan hamba-hambanya. Kami mencontohkan dalam urusan bisnis, bukan urusan bisnis apapun yang biasa dengan keharaman matanya diumbar dengan melihat aurat yang haram, kemudian tontonannya, syahwatnya liar dan sebagainya. Kemudian dia hijrah, ya Allah, aku ingin berhenti dari kehinaan itu, aku kapok, aku tidak mau lagi. Dan serius dia bertobat, bukan tobatnya pembohong yang sambil bertobat katanya lesan tobat, tapi otaknya masih kotor dengan dosa-dosa yang telah disimpan di pikirannya, bahkan di hatinya, untuk melakukan kembali atau paling tidak menyesalinya. Kalau penyesalannya bohong, dia tidak akan mendapatkan mudkhalan yardaunahu, sehingga kebaikan yang lain pun juga tetap susah. Tapi lihat, dari kehinaan apapun, dari dosa apapun, ya, yang berhijrah dari minuman keras,
Dia mengatakan ini haram, murka Allah, sabu-sabu segala macam tidak boleh, ini murka Allah, aku akan hijrah. Dia akan menemukan minuman-minuman halal yang ada di muka bumi, ini akan menjadi sesuatu yang nikmat bagi dia. Dia akan puas dengan minuman-minuman yang halal dan sehat pada akhirnya. Dia menghindar dari kehinaan tadi, matanya sering melihat syahwat atau bahkan kepleset dalam zina ini dan sebagainya. Dia bertobat dengan sesungguhnya dan sudah merasakan itu pahit, itu kehinaan. Maka ketahuilah, bagi mereka halal adalah sangat indah. Bahkan di saat menemukan halal, itu keindahan, yang kebaikan yang ia pun senang. Tapi kalau tobatnya yang tobat bohong, lihat, seolah-olah dia adalah bertobat, tapi dia belum menyesali dengan sesungguhnya, belum hijrah dengan kehinaan. Mungkin naudzubillah pengalaman zina segala macam dan seterusnya. Lihat, biarpun nanti diberi sesuatu yang halal, naudzubillah, dia dengan yang halal ternyata masih kebayang yang haram, sehingga halalnya pun ternyata tidak ia ridhoi, bukan yardaunahu, bukan ia puas dengan kehalalannya. Sampai dalam kehidupan rumah tangga pun juga demikian. Jika orang yang sudah punya halal lalu dia masih dengan haramnya, maka ketahuilah halal yang sesungguhnya tadi menjadi bukan sesuatu yang ia ridhoi, menjadi tidak nyaman bagi dia. Sehingga ada mungkin orang yang sudah punya istri halal, dia lebih senang lihat yang haram, biarpun tontonan. Maka kami selalu ingatkan, tontonan yang haram merusak, sehingga istrinya pun menjadi sudah tidak indah lagi bagi dia. Tapi coba ke dia hijrah, saya tidak boleh melihat yang haram. Oh, haram tidak boleh, baik di handphone atau di alam maya atau di alam nyata. Tidak. Maka yang halal yang Allah berikan akan semakin indah. Itulah makna yardaunahu, dia ridho dengan kehalalan yang Allah berikan. Tapi orang yang punya halal masih mencicipi yang haram, maka pun dia sering tidak ridho dengan kehalalannya, sehingga ia mencari kepuasan di luar yang halal. Naudzubillah, karena belum hijrah. Dan orang maksiat pun ada halalnya memang. Dia maksiat dalam zina, tapi ya makanannya masih halal. Dan orang mungkin maksiat dengan korupsi, tapi dia bajunya masih halal, yang karena hadis hasil panen. Bisa. Bukan itu yang dimaksud, adalah yang maksud di sini, kalau orang sudah hijrah dari sebuah keharaman, maka kehalalan yang sejenis keharaman, maka baginya akan terasa indah dan sangat memuaskan. Dari minuman ya ke minuman, urusan syahwat ya syahwat. Nah seperti itu maksudnya. Hijrah dari sesuatu yang saat itu digeluti dari keharaman. Karena orang kalau melakukan keharaman dengan syahwatnya, baik minuman dan sebagainya, dia menikmati saat itu, dia bisa tertawa riang. Kemudian hijrah yang sesungguhnya, maka ketahuilah halal yang ditemuinya akan terasa indah baginya. Yardaunah wa innallaha alimun, Allah maha tahu tentang hambanya. Karena Allah maha tahu ya, antara yang tobat beneran dan yang tidak tobat beneran, Allah juga tahu. Maka yang nggak tobat beneran ya nggak mendapatkan keterangan dari Allah. Allah maha tahu tobatnya bohongan kok. Sehingga kadang tobat pun lihat tidak segera ada penyesalan. Mohon maaf, ini kadang-kadang penyesalan ini adalah menunda-nunda penyesalan. Kalau orang nyesali menunda, itu sesungguhnya harus koreksi diri, dia tidak punya tobat. Penyesalan itu spontan, sehingga penyesalan itu adalah awal. Di saat dikagetkan dengan dosa, dia langsung itu. Bukan penyesalan karena takut. Takut nanti saya dihukum, dipecat dari kerjaan saya, dari ini. Takut kepada saudara, suami, istri, takut kepada manusia, itu bukan penyesalan. Takut ketahuan orang, sehingga aku berjanji akan berhenti, sebab kalau aku terus begini pasti nanti akan ketahuan. Enggak deh, loh, bukan karena Allah. Maka dia tidak akan menemukan sesuatu yang menjadikan dia lega. Allah maha tahu ini tobat beneran atau tidak. Mana penyesalanmu? Orang di kiri kanan kita bisa kita bohongi dengan derai air mata.
Tapi Allah melihat hati kita. Maka yang dibahas di sini adalah tobat sejati, tobat tulus. Dan Allah Maha Tahu dan juga Allah Halim. Halim apa? Penuh dengan kasih. Halim itu maknanya luas sekali. Kalau orang punya sifat halim itu sabar, nggak mudah marah-marah dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan siksa. Halim itu Allah Maha Penyabar, tidak akan menyiksa hambanya biarpun dosanya banyak, tapi kok dia telah bertobat. Seperti antara manusia kita, orang tuamu tidak marah lagi kepada anak, kepada dirimu yang telah bersalah, kemudian engkau minta maaf kepada ayahmu. Maka sifat halim, sifat hilim itu adalah sabar. Dan itu kalau manusia dilatih. Kalau Allah zat yang Maha Penyabar, sehingga tidak akan menyiksa hambanya yang katanya dosa dalam kehinaan sehina-hinanya, tapi kok tobat. Kalau kita masih ada keselnya, iya maafin, tapi kamu jangan apa itu, masih ada katanya memaafkan, kan kita gitu. Maafin sih maafin, tapi jangan diulang lagi. Masih ada ancaman begitu ya. Maafin tapi aku masih ada marah. Tapi Allah Halim, tidak seperti sampai disabdakan Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Halim. Dan halimnya manusia dipelajari, kama annal ilma bit-ta'allumi fa innal hilma bit-tahallumi. Kalau ilmu diperoleh dengan cara belajar, diasah, maka sifat penyabar juga perlu diasah. Kemarin marah 3 kali, ya sekarang minggu depan 2 kali. Berarti minggu berikutnya tinggal sekali. Akhirnya minggu berikutnya tinggal setengah marah. Harus ada perubahan dong. Untuk menjadi satu sifat yang mendarah daging dalam diri kita, Al-Halim, Al-Him. Dzalik, begitulah kisahnya. Dzalika, begitulah ceritanya. Orang baik dengan kebaikannya, orang hijrah, orang kafir dan seterusnya. Wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi, man aqaba. Jadi di dalam Islam itu memang diperkenankan kita untuk membela diri. Bicara tentang ketabahan, kesabaran, iya, tapi ada saat untuk membela diri. Ada kisos. Ada kalau kita dipukul, kita boleh membalas, memukul. Itu keadilan, namanya kisos. Dan itu adalah cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Biarpun nanti ada solusi yang lebih dahsyat lagi. Kalau urusan kedoliman yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, seorang yang didolimi boleh membela diri untuk membebaskan dirinya dari kedoliman tersebut, sah. Apalagi jika kedoliman ini membahayakan jiwa kita, nama, kehormatan kita, sah membela. Dan diizinkan. Itu namanya aqab, membalas. Bimithli ma uqib, seperti apa yang telah ia didolimi. Dia didolimi lalu balas. Didolimi ia balas. Sebelum adanya ayat yang mengizinkan baginda Nabi berperang, di saat Nabi diganggu, diseksa, hanya jawabannya sabar, sabar, sabar. Hingga pada akhirnya udzina, diizinkan Nabi untuk berperang melawan, karena terus tertindas dan tertolimi. Dan diizinkan dengan orang-orang yang tidak beriman, diizinkan berperang. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita, karena keadilan harus ada. Orang berbuat zalim, dia berhak mendapatkan imbalan di dunia sebelum di akhirat. Dan semua dosa, kesalahan yang dilakukan di dunia kemudian diberi hukuman oleh Allah di dunia, atau sudah dihukum di dunia, maka tidak akan lagi dihukum di akhirat. Itu kan bentuk keadilan lagi.
Seorang wanita yang berzina, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Apalagi muhsan yang sudah punya istri, lalu dia dirajam sampai mati, dirajam dulu dong, maka tidak akan lagi dihukum oleh Allah di akhirat. Asalkan sesuai hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, oleh Allah, melalui Al-Quran, oleh lisan Nabi SAW. Jadi hukuman di dunia ini ada hitungannya, nggak cuma-cuma. Sehingga pantang Allah menghukum hambanya 2 kali. Kalau ada orang berbuat zalim kepada Anda, lalu Anda membalas kezalimannya, maka dia sudah tidak dosa lagi setelah itu, karena sudah Anda balas. Jika itu urusan pribadimu, kan begitu. Kalau urusan dengan Allah, kan minta ampun kepada Allah. Maka di sisi lain ada kemuliaan bagi orang yang dizalimi, dicaci, diolok, diambil hartanya. Dia berhak mengajukan ke mahkamah. Sampai nanti mahkamah menjatuhkan hukuman mahkamah yang benar, sesuai dengan keadilan. Maka selesai. Tapi kalau kita membebaskan, memaafkan, akan jadi pahala untuk kita. Ada tingkat tinggi lagi nanti. Cuman kan dalam keadilan kan harus ada istilah balasan itu. Biarpun nanti nilai daripada kesabaran, memaafkan ini tingkat tinggi lagi. Tapi ini tingkat adil. Tingkat adil ini sudah menjadikan semuanya bebas dari hukuman, bukan naik pangkat. Ada orang mukul Anda, lalu dibawa ke mahkamah, Anda suruh balas, mukul, jeder, selesai. Waktu Anda memukul, membalas tidak dosa. Kenapa? Sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dia memukul Anda, Anda mukul. Ya, itu kan keadaan dunia, dan tidak jadi apa-apa di akhirat. Yang penting selesai, tidak akan jadi tuntutan. Tapi kalau Anda memaafkan, oke, aku maafkan kau sudah. Memang aku berhak untuk mukul kamu, tapi aku hanya pengen tahu kebenaran, bahasanya kau salah, cukup, aku maafkan. Oh, dapat jadi pahala nanti di akhirat. Jadi pahala. Nah, kemudian jika Anda dizalimi, kemudian Anda membela diri, itu sah. Tsumma bughiya alaihi, tak taunya di dalam pembelaannya pun juga tidak beruntung. Ini kan gambaran orang-orang pada zaman Nabi, kan dalam peperangan. Di saat dizalimi ingin melawan kezaliman, tak taunya kalah. Malah serem lagi, membela umat, membela agama, membela rakyat yang tertindas. Waktu itu adalah orang-orang kafir dengan pasukan-pasukannya. Ini kabar gembira bahwa kalian itu orang beriman. Di saat kalian diserang oleh orang kafir dan sebagainya, kalian boleh membalas dan sudah diizinkan untuk berperang, melawan mereka. Tapi ingat, di saat engkau melawan pun ternyata tidak bisa memenangkan, lah kok malah mereka lebih ganas lagi, lebih serem lagi. Ingat, la yansurannahullah, Allah yang akan menolong. Pertolongan Allah akan berikan. Loh, catatannya kan serius dengan Allah. Dan kemenangan manusia, kemenangan orang beriman bukan hanya sebatas di dunia, ada kemenangan di akhirat nanti. Innallaha la'afuwun ghafur. Allah Maha Pemaaf dan pengampun. Jadi di dalam kita membela, ini berlaku juga membela kebenaran. Itu jangan Anda sok ingin menjadi orang yang bakal menyelesaikan semua permasalahan. Tidak semuanya harus Anda selesaikan hari ini. Ada pengadilan akhirat. Tugas Anda adalah berjuang sesuai dengan kemampuan Anda, keseriusan Anda, biarpun ini agar tidak putus asa. Biarpun perjuangan Anda ini tampak belum sukses, ini hanya kisah di dunia, sementara sudah Allah beri kesuksesan di akhirat nanti. Sehingga dalam berjuang tidak ada orang berputus asa. Wah, kalah perang, nggak ada. Sehingga orang beriman ini kan selalu dalam keberuntungan. Di saat berperang menang mendapatkan ghanimah, di saat perang mati mendapatkan syahadah, kan begitu. Di saat perang mati mendapatkan harta rampasan dan itu halal. Di saat mati dia mendapatkan
mati syahid. Dan semua ini kisah perjuangan manusia beriman itu seperti itu. Jadi gak ada istilahnya kalah pada akhirnya. Itulah makna pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imbalan yang paling dahsyat ternyata bukan imbalan di dunia, imbalan nanti di akhirat. Sehingga para sahabat Nabi di saat berperang, ia berharap menang di dalam berperangan, menang di dalam, itu harapan mereka. Sehingga mereka berlatih, sampai Nabi pun menghimbau untuk kita berlatih yang untuk menguatkan umat Islam, sehingga sampai hari ini disunahkan bagaimana kita renang, main panah, main kuda dan seterusnya. Ini disunahkan untuk membela diri. Tapi di saat dalam kekalahan, seorang muslim mukmin tidak boleh putus asa. Sehingga sahabat Nabi itu di dalam peperangan ingin menang, tapi di saat mati tidak takut. Mati syahid kok. Bukan nggak mau mati, bukan berarti cari mati juga. Sudah, bagi mereka kematian adalah sesuatu yang dahsyat, sehingga ingin hidup dalam keadaan mulia. Kalau mati syahid, bukan hidup dalam keadaan hina. Hidup hina, matinya mati sengsara, nggak enak. Kalau hidup yang mulia, aish kariman, umut syahidan, ibarat begitu. Kalau ingin hidup yang mulia. Kalau mati, ya mati dalam keadaan mulia, mati syahid. Nah, ini adalah dalam membela kebenaran. Sehingga kalau kadang orang membela kebenaran dengan cara tidak benar, pasti tidak akan membuahkan apa-apa, tidak akan ditolong oleh Allah. Ini adalah gambaran juga. Jika Anda ingin membela kebenaran dan itu sah, apakah yang ada urusannya dengan harta Anda, kehormatan Anda dan seterusnya, itu sah. Tapi tolong jangan berlebihan. Kan wala ta'tadu dalam ayat lain, jangan kau berlebihan. Di saat engkau membalas, jangan berlebihan. Maksudnya kalau menuntut, jangan dengan cara zalim dong, yang wajar, prosedur. Jangan menfitnah juga. Kadang-kadang kalau sudah menuntut, ini kan ada kesan marah, emosi, benci, sehingga apa? Kita menambah-nambahkan. Sehingga kita tidak sekedar menuntut hak saya ingin merendahkan dia, menjatuhkan dia. Sudah ada kelebihan, lebih, maka itu menjadi orang zalim. Sehingga semula kita ingin membela diri kita, biarpun itu adalah sah, membela kehormatan, membela harta, tapi sudah mulai tambah. Persengketaan Anda saudara dalam urusan waris misalnya. Jika Anda memaafkan kepada adik Anda yang mengambil harta Anda, oh luar biasa, mulia bagi Anda. Itu adik Anda kok. Tapi kalau Anda menuntut ke mahkamah, sah. Tapi tolong jangan ditambah dengan kezaliman. Misalnya apa? Nggak usah pakai mencaci, menyifati, oh adik memang begitu semuanya, nggak usah. Anda diam ke mahkamah, selesai dengan cara halus, tetap sapaan indah kepada adik. Bahkan kalau Anda menang pun nanti ada sebagian hadiah untuk adik. Bukan dengan permusuhan. Tapi hari ini tidak. Sudah cita-cita menghancurkan kepada saudara sekalipun. Padahal yang satu zalim merebut waris, yang ingin menuntut hak waris pun ternyata juga dengan kebencian. Udah bermacam-macam. Dasar memang adik saya begitu, sudah kaya, paling jahat, ngerebut waris segala macam. Sudah mulai menggunjing, menfitnah dan sebagainya. Ini adalah menjadi nilai. Yang semula dizalimi akan menjadi zalim. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa anna Allah sami'um basir. Ini adalah Allah yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Allah memasukkan siang ke malam dan memasukkan malam ke siang. Bukan Allah menggantikan malam dengan siang atau menggantikan siang dengan malam. Makna yulij, memasukkan, bukan mengganti. Kalau mengganti ini adalah begini, terang-terang begini langsung diredupkan. Tapi prosesnya kan perlahan berganti. Memasuk. Jadi siang masuk ke malam, hari ini siang, nanti kemasukan malam mulai redup. Dan itu tidak akan bisa terjadi kecuali karena seperti yang istimbatnya para ulama yang mengatakan bumi ini adalah bulat. Sehingga ada matahari, sehingga setelah itu apa? Bukan malam berganti siang atau siang berganti malam, tapi malam masuk ke siang, siang masuk ke malam. Nah, di sini apa? Sehingga kadang ada malamnya yang keambil oleh siang, sehingga terjadilah di sebuah negeri siangnya
Bahkan satu negeri pun kita menemukan suatu keadaan, di sini khatulistiwa sih pas-pas saja, lempeng-lempeng aja. Kalau Anda ke negeri-negeri selain yang negeri wilayah khatulistiwa, Anda menemukan nanti seperti di Eropa sana itu, kadang siang itu adalah Masya Allah bulan puasa. Kalau enggak tahun kemarin atau yang lalu tuh, siang itu 19 jam. Malam itu habis buka, sebentar lagi sudah isya, habis itu sudah sahur. Ini. Nah, artinya ini menunjukkan hal-hal yang semacam ini. Kuasa Allah ada hubungannya dengan amal. Setiap amal itu kan perlu waktu. Dan waktu itu kesempatan. Dan kesempatan itu ada yang siang, ada malam. Sehingga pergantian siang malam itu pergantian kesempatan. Pergantian siang malam ini adalah juga bentuk pergantian keadaan. Siang malam pun ada perbedaan, ada pergantian. Ada masuk malam ke siang, siang masuk ke malam. Dalam hidup manusia pun juga semacam itu. Allah lah yang menjadikan seorang hamba dari ahli maksiat menjadi ahli taat. Atau orang yang semula baik menjadi orang yang maksiat. Maka dari itu, kembalilah semuanya kepada Allah. Minta pertolongan dari Allah. Bahkan kalau kita kembali kepada kebiasaan kita dalam setiap hari, menjalankan kewajiban itu, kalau kita merenungi, akan paham makna bahwasanya tidak ada seorang hamba yang melakukan sujud kecuali atas bimbingan Allah, pertolongan Allah. Tidak ada. Makanya kita selalu mengatakan iyyaka na'budu. Kepadamu lah ya Allah kami mengabdi. Mengabdi dengan bermacam-macam, sholat, puasa. Tapi ingat, seorang tidak akan mampu mengabdi kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka bergegas kita menyadari wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ini yang harus disadarkan. Disadari oleh diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah itu? Itu kan kisah yang kita baca, ada orang tobat, orang hijrah dan sebagainya. Dan semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kembali kepada Allah. Dalam kehidupan selalu begitu. Seperti dalam masa waktu ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang dan seterusnya. Dalam kehidupanmu juga demikian. Bisa saja hari ini gelap hidupmu dengan dosa, bermacam-macam dosa. Ketahuilah, yang menciptakanmu juga yang menciptakan alam. Ada siang, ada malam. Dalam dirimu jika hari ini malam, jadikan esok hari adalah terang benderang. Hari ini maksiat, besok adalah menjadi kebaikan. Allah Maha Kuasa. Tinggal ayo kita memperbanyak permohonan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, makanya. Allah Maha mendengar, makanya mintalah kepada Allah. Jeritan hatimu Allah tahu. Sehingga yang terpenting kan menyadari itu. Bahkan mungkin ada suatu orang masih dalam kubang kehinaan. Yang penting ini dulu. Menyadari bahasanya Allah yang Maha Kuasa untuk berubah. Mungkin ada orang masih dalam kubang riba. Anda masih dalam riba, tapi setiap hari Anda menyesal. Minta, ya Allah, entaskan aku dari riba ini. Aku dalam kubang kehinaan riba ini, Allah. Aku dalam kemaksiatan ini, ya Allah. Pemabuk, dia masih sering mabuk. Tapi jangan ragu mengadu kepada Allah. Yang bisa merubah malam menjadi siang-siang malam. Dan akan bisa merubah perilaku kita. Keadaan kita. Allah Maha mendengar. Maka jangan ragu. Mengadulah kepada Allah. Sejelek apapun Anda. Sekotor apapun Anda. Jangan nunda-nunda untuk mengadu kepada Allah. Minta pertolongan. Kalau tobat. Kan ini marhalahnya. Tobat adalah setelah diberi pertolongan oleh Allah. Nggak akan bisa. Maka kalau sudah diberi pertolongan oleh Allah, dahsyat. Orang hijrah, tobat. Sampai suatu ketika kita menemukan orang tobat daripada kekafiran kepada keimanan. Dia kehilangan hartanya. Sampai ditutup, diblok sama keluarganya. Tidak ada kekayaan yang boleh diambil oleh dia. Dia keluar dari rumahnya hanya dengan baju saja yang dipakainya. Demi berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh, apa? Dia nikmat. Dia dalam berlimpah harta saat itu, lihat. Dia tidak tergiur lagi dengan itu. Kalau sudah ditolong oleh Allah seperti itu. Tapi sebaliknya kalau sudah dicabut imannya oleh Allah, biarpun katanya lingkungan Islam hanya gara-gara 1 juta rupiah dia keluar agama.
Na'udzubillah. Maka ayo kembali kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Sami' Maha dengar dan Basir Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka saat inilah waktunya kita berdoa, berusaha, berusaha. Allah yang Maha mendengar dan Allah yang melihat dan Allah yang Maha kuasa untuk merubah kita semuanya. Dzalika bi annallaha wal haqqu, ya, karena Allah adalah zat yang Maha benar. Dengan kekuasaan yang benar-benar berkuasa, dengan kasih sayang benar-benar berkasih sayang, dengan Maha tahu yang benar-benar Maha tahu, al-haq. Maka wa anna ma yad'una min dunihi wal batilu. Adapun yang minta pertolongannya kepada selain Allah, kropos ini adalah sebuah kebatilan. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, dan sungguh Allah lah zat yang Maha tinggi dan Maha besar. Maka ayo kembali kepada Allah. Siapapun hari ini lihat, yang dalam kenistaan, dalam kehinaan, dalam maksiat, jangan ragu Allah Maha kuasa. Dan ingat Allah sudah berjanji. Allah berjanji. Kalau kita serius, Allah akan kasih jalan untuk kita. Kalau kita berusaha, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya jangan ragu-ragu dengan Allah. Tampak pahit, semula pahit, pada akhir yang manis. Ayo hijrah, ayo menuju kemuliaan, ayo kita tinggalkan kehinaan, bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dan Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, Allah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Yang telah mendahului kami, berikan kasih sayang-Mu. Ampuni, angkat derajat. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Anak-anak kami, jaga mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dengan anak yang soleh yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon berikan pada kami keistiqomahan dalam kebaikan. Keistiqomahan dalam kebaikan. Keistiqomahan dalam kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami menjauhi kemaksiatan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sangat banyak, yang kami tidak akan mampu menghitungnya. Akan tapi ya Allah, kami yakin, seyakin-yakinnya Engkau Maha tahu dan Engkau Maha pengampun. Ampuni dosa kami. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kembalikan pada mereka, pada diri mereka, keluarga mereka, di dunia dan akhirat dengan segala kebaikan. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami, santri-santri kami ya Allah. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Berikan ketentraman di hati mereka, kebaikan, kedamaian, keindahan ya Allah. Panjangkan umur kami, umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian At-Targhib wa Tarhib yang rutin diselenggarakan di setiap Ahad pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network, inspirasi spirit hati tentunya, bersama guru kita tercinta Buya Yahya.
Dan akhirnya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.